Salam Oase, obrolan santai Elsa. Sebelum melanjutkan obrolan santai ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share video ini. Salam Oase, bertemu lagi dengan saya Dr. Elsa. Pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol bareng dengan Pak Asbani selaku Kasih Kurikulum SD di Gunung Kidul. Kesempatan kali ini saya akan mengajak beliau ngobrol tentang pembelajaran muatan lokal batik yang ada di Gunung Kidul bagi anak SD dan SMP. Yuk kita saksikan bersama. Salam Oase, Pak Asbani. Waalaikumsalam, salam Oase Bu Elsa. Ya, selamat sore. Saya sudah mencoba mengeksplorasi tentang pendidikan atau pembelajaran di Gunung Kidul dengan beberapa teman-teman Gunung Kidul dari beberapa tayangan Oase sebelumnya, terutama yang minggu lalu itu dengan Bu Sihono tentang bagaimana peserta didik itu didekatkan dengan potensi lokal yang ada di Gunung Kidul. Nah, ini saya dengar di Gunung Kidul juga ada muatan lokal batik. Nah, ini bagaimana ceritanya Pak Asbani? Ini saya ingin mengulik tentang batik Gunung Kidul yang dijadikan muatan lokal bagi peserta didik, khususnya SD ya Pak ya? Ya, SD. Ya, monggo Pak, diceritakan Pak. Baik. Assalamualaikum Bu Elsa. Waalaikumsalam. Atas kesempatannya mengundang saya ini, luar biasa ini. Jadi begini Bu Elsa, jadi kami kebetulan ditugasi di seksi kurikulum SD. Nah, salah satu tugas kami itu adalah bagaimana mengembangkan muatan lokal. Nah, tentu kita merujuk pada regulasi yang di atas sana ada Permendikbud nomor 79 2014. Itu mengatur tentang muatan lokal di kurikulum 2013. Nah, muatan lokal di sana dikatakan bahwa bahan kajian atau mata pelajaran di satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang muatan dan keunikan lokal, dan potensi dan keunikan lokal. Betul. Ini kemudian diterjemahkan oleh Pemda Gunung Kidul dengan SK Bupati nomor 197 2017. Ini. Kemudian kita melakukan banyak upaya untuk mengimplementasikan hal itu. Itu Bu Elsa. Yeah. Terus yang diajarkan ke peserta didik itu muatan lokalnya itu gambar batiknya itu diambil dari mana Pak? Apakah ada ciri khas dari Gunung Kidul atau seperti apa Pak? Jadi sebenarnya yang diperintahkan oleh Bupati itu ada 4 keterampilan, diantaranya membatik, kemudian ukir, kemudian juga dan menjahit. Nah, kami mengembangkan yang pertama ini membatik karena ini potensi yang sudah terlihat jelas di depan kita. Nah, betul. Kemudian bagaimana pengembangan di sekolah itu anak-anak itu diajari dari sejak menggambar, membuat titik-titik di kelas bawah, kemudian praktek membatik di kelas atas dan seterusnya. Nah itu. Nah, gambar desainnya tentu mereka diberikan kesempatan tersendiri. Biasanya mereka kemudian melihat gambar-gambar daun, kemudian digambar di situ dan seterusnya. Jadi alam yang diminta, yang dilihat. Alam Gunung Kidul, kekhasan Gunung Kidul. Berarti dari apa yang ada di Gunung Kidul yang dijadikan sebagai gambar batik oleh anak-anak di Gunung Kidul ya Pak ya. Ini terutama di SD ya Pak yang sekarang ini ya, yang atau semua jenjang kalau yang Bapak ketahui untuk batik Gunung Kidul ini. Jadi sesungguhnya di SK Bupati itu memerintahkan untuk SD dan SMP karena kabupaten itu kan dinas itu kan membawai SD, TK, SD, SMP. Nah, yang tentu yang bisa melakukannya adalah SD dan SMP. Betul. Nah, di SMA itu di ranahnya nyerah provinsi gitu. Oke. Nah, ini kan saya dengar juga batik di Gunung Kidul ini sudah dilirik juga oleh waktu itu oleh Astra ya Pak ya.
batik alamnya ini sudah disokong ya dalam tanda petik oleh Astra. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Ya. Jadi Astra itu melihat potensi yang ada di wilayah Gedang Sari. Potensi dengan segala konsekuensinya, plus minusnya ya. Gedang Sari itu waktu itu pada kondisi yang relatif di bawah di sisi ekonomi dan seterusnya. Kemudian mereka melirik hal itu, kemudian mereka dampingi. Untuk SD itu ada 6 SD, SMP 1 SMP, kemudian SMA 1 SMK. Itu didampingi sejak awal dan itu sejak awal masa durasinya lama. Durasinya lama. Sekarang sudah mulai ditarik, dilepas gitu. Oke. Nah, yang digunakan bahan alam apa saja contohnya, Pak? Biar bisa kita pelajari bersama, mungkin oleh sekolah lain nanti bisa dikembangkan lagi. Apa saja yang digunakan bahan-bahan alam yang ada di Gunung Kidul? Mungkin jati ya, kalau saya lihat kan jati ya banyak di Gunung Kidul gitu kan. Atau bagaimana Pak? Silakan Pak. Jadi secara teknis bagaimana membatiknya, tentu saya mohon maaf saya tidak bisa mengurai, tetapi kita membentuk yang namanya kelompok kerja guru batik. Jadi setiap periode tertentu 1 bulan sekali itu biasanya mereka ketemu, kita pertemukan mereka untuk saling berbagi. Misalnya pewarnaannya itu dengan apa? Warnanya alami bisa dengan daun jati misalnya warnanya, kemudian dengan jenis lengkuas dan seterusnya itu warna-warna alami seperti itu. Ini saya lihat yang di belakang Bapak ada batik. Ini apakah batik yang dibuat oleh anak-anak atau bagaimana ini Pak? Ini menarik warnanya agak marun ya warnanya. Suatu saat saya kunjung ke SD Tengklek Gedang Sari. Oke. Ini karya seorang anak di SD Tengklek Gedang Sari. Karyanya si anak kelas 6. Terus Bu Elsa, baju yang saya pakai ini juga karya anak sudah layak dipakai oleh orang dewasa. Wow, bagus warnanya. Pilihan warnanya bagus. Ini menarik. Menarik warnanya. Dan itu mereka yang menciptakan atau mereka yang mengkreasikan motifnya ya Pak? Mereka. Luar biasa. Ya tentu dibimbing oleh guru ya. Iya betul. Luar biasa. Dan itu sudah dipakai oleh Pak gurunya sendiri atau oleh bapaknya sendiri gitu kan? Saya ada beberapa potong batik yang ini diantaranya saya pakai ini. Anak kelas 5 di SD Tengklek Gedang Sari. Itu kegiatan muatan lokalnya itu setiap hari atau ada hari-hari tertentu untuk anak sekolah di Gunung Kidul atau seperti apa Pak? Muatan lokalnya ini apakah setiap hari? Jadi tentu kita harus mengacu ke regulasi ya Bu Elsa ya. Iya betul. Di sana itu dikatakan bahwa muatan lokal di Gunung Kidul itu boleh bergabung di seni budaya dan prakarya SBDP atau boleh berdiri sendiri sesuai dengan regulasi itu dikatakan begitu. Jadi setiap minggu itu kalau sudah ditetapkan di dalam kurikulumnya maka 2 jam per minggu. 2 jam per minggu. 2 jam per jam. Tetapi saya pikir itu tidak serta-merta cukup untuk bisa memberikan mereka keterampilan batik, tapi ada kegiatan di luar itu. Setidaknya ada kebijakan di sekolah untuk mendorong kepada muatan lokal itu dalam sebuah kurikulumnya. Berarti sekolah bisa membuat itu menjadi mata pelajaran berdiri sendiri, Pak, tidak masuk ke SBDP misalnya seperti itu. Betul. Oke. Dan itu juga bisa dijadikan ekstrakurikuler mungkin selain mulok. Yes. Oke. Dan ada sekolah yang melakukannya, Pak. Ini menarik ini karena batiknya sudah dihasilkan oleh anak SD ini. Jadi kita melihat potensi yang ada di Gedang Sari itu, keunikan lokal yang di sana, kemudian coba kita kembangkan ke seantero Gunung Kidul. Mereka kita beri kesempatan. Ini bukan kewajiban, tapi mereka memilih sendiri. Kita memberikan informasi itu, dan mereka memilih sendiri. Kebijakan lanjutan. Sebagaimana tahun ini kita disetujui untuk menggunakan dana keistimewaan 2021 untuk terus mendorong, mempush bagaimana pelaksanaan muatan lokal batik di Gunung Kidul. Kita
adakan workshop bagaimana kurikulumnya, kemudian bagaimana materinya, kemudian bagaimana administrasi RPP dan seterusnya, terus bagaimana membatiknya sendiri itu kita akan lakukan ini. Wah, luar biasa. Berarti ini guru-guru sudah ada memiliki kelompok-kelompok tertentu untuk pengembangan muluk batik ini, atau seperti apa Pak yang Bapak asuh, dalam tanda petik ya Bapak asuh ini, ada kelompok gurunya atau seperti apa Pak? Sehingga ini bisa berkembang begitu. Dinas Dikpora ini sudah merintis sejak tahun 2019 untuk SD, untuk SMP 2018. Jadi SK Bupati itu 2017, tepatnya Juli 2017. Kemudian SMP sudah mulai memberikan duluan, SD tahun 2019. Sejak itu dinas itu memberikan dorongan kuat untuk bagaimana agar batik ini masuk menjadi mulok muatan lokal. Artinya nanti di ijazah juga berbunyi. Iya, betul, betul. Ini upaya Pemda Gunung Kidul dalam ini Dinas Dikpora untuk memberikan dukungan terhadap potensi wisata di Gunung Kidul. Yang sedang booming ini. Di samping itu, Jogja sebagai kota batik itu salah satu kriterianya, syaratnya, indikatornya adalah ada keberlanjutan, ada pendidikan di masa anak-anak. Nah, kalau ini tidak ada, maka Jogja bisa dicabut sebagai kota batiknya gitu. Oke, iya. Keberlangsungannya ya berarti ya Pak ya, keberlangsungan batik. Ya, betul. Ini saya juga pernah membaca di berita bahwa berkaitan dengan baju yang Bapak pakai. Ada juga yang saya baca itu peserta didik memakai atau menggunakan sendiri baju batik desain mereka. Itu sekolah mana itu yang sudah melakukan yang seperti itu, Pak? Ada beberapa sekolah yang saya lihat, bahkan itu di luar Gedangsari. Artinya binaan yang baru saja itu. Itu ada misalnya di SD Pelayan 1, sudah itu. Sudah membuat untuk mereka sendiri. Berarti batik yang mereka buat, mereka gunakan sebagai seragam sendiri, gitu ya Pak? Iya. Wah, luar biasa, ini luar biasa. Anak-anak jadi memiliki kreativitas, jadi tidak hanya belajar tentang teori, batik hanya seperti ini, tapi langsung mempraktikkan, membuat batik sendiri, membuat polanya sendiri, kemudian menggunakannya langsung seperti itu. Ini luar biasa. Nah, ini anak-anak yang dibina atau dididik dalam muatan lokal ini, ya kita mengatakan mendidik ya Pak ya, mendidik mereka dalam muatan lokal ini, apakah hanya di ruang kelas atau mereka dibawa langsung ke luar, misalnya untuk mencari bahan lokal, itu oleh guru-guru dibawa tidak Pak, sepengetahuan Bapak? Misalnya guru berinisiatif membawa anak-anak ke luar kelas, melihat, ini bahan-bahan untuk membatik seperti itu, atau bagaimana Pak? Ya, saya pernah langsung mengamati di SD, di antaranya SD Tengklek dan SD Candi di wilayah Gedangsari. Mereka itu, anak-anak itu asik dalam hal membatik itu asik sekali. Tetapi memang tidak selalu bisa dilakukan di kelas, justru malah tidak selalu bisa. Karena ada piranti kompor, ada piranti ranting, seterusnya. Kemudian mereka berkelompok untuk satu kompor itu 4 atau 5 anak gitu. Jadi luar biasa bagaimana mereka berkolaborasi, bekerja sama, saling membantu, saling menghargai. Itu nilai-nilai yang betul ada di dalam mulak batik ini. Iya, ada nilai karakternya ya Pak ya. Iya, nilai karakter, mencintai kebudayaan sendiri, mencintai potensi lokal sendiri, seperti itu kan. Selain mungkin melatih kesabaran ya, membatik ini juga melatih kesabaran. Karena harus karena harus membuat pola, kemudian mencanting dan segala macam, itu kan melatih kesabaran anak-anak di masa yang lebih awal atau lebih dini seperti itu. Nah, harapannya dari muluk batik ini apa sih sebenarnya dari Dinas Pendidikan di Gunung Kidul sendiri Pak? Ini kan semakin menggalakkan muatan lokal batik. Ini harapannya apa sih sebenarnya Pak? Gitu. Ya, Bu Elsa, bahwa sesungguhnya pembelajaran itu tidak semata-mata mengembangkan IQ, kemampuan intelektual, tapi bagaimana mereka menghargai sebuah karya itu yang kita tanamkan itu. Betul. Kemudian nilai-nilai atau value utama yang ada di situ tadi itu kerjasama,
saling menghormati, rukun itu rukun. Itu yang utama. Betul. Kemudian yang kedua, tentu kita membekali mereka dengan pengetahuan yang cukup tentang batik itu. Toh kemudian apakah mereka harus jadi pembatik? Ya nggak harus begitu. Iya, betul. Tidak harus menjadi pembatik. Tetapi setidaknya mereka paham dan kemudian rasa menghargai itu akan muncul di hati mereka. Seperti itu kira-kira Bu Elsa. Ya, menarik ini Pak. Luar biasa. Karena ini saya melihatnya kan di Gunung Kidul sudah mulai dari peserta didik yang di tingkat dasar ya Pak ya, SD, SMP, kemudian mengembangkannya dan menarik peserta didik untuk mencintai potensi lokal mereka. Mungkin ya dari gambar yang di belakang Bapak tadi saya melihat ada kupu-kupu, sementara di Gunung Kidul kan banyak jati ya, dan ulat itu banyak ya Pak ya. Mungkin belalang juga masuk enggak dalam gambar batik mereka ini Pak? Jadi kalau kan sudah ada yang khas Gunung Kidul kan gambar batik walang ya, batik walang Gunung Kidul khas itu. Walang. Itu untuk kelompok ini gambar batiknya warna seperti ini dan ada perbedaannya. Nah, mereka anak-anak kita itu diberikan ruang terbuka, artinya bagaimana mereka mengembangkan sendiri. Itu sebuah contoh pola yang mungkin bisa dijadikan model. Oh ini loh anak-anak. Nah, kemudian mereka diberikan kebebasan mengembangkan sendiri. Saya pernah melihat langsung di SMK Gedang Sari. Itu dia punya showroom. Wow. Jadi SD, SMP, SMA itu kan berlanjutan di sana itu. SD-nya sudah dilatih, SMP dilatih juga, SMK juga, bahkan sampai bagaimana marketingnya itu dilatih di sana di SMK Gedang Sari. Wah, luar biasa. Ini memang artinya sudah Gunung Kidul sudah bergerak ke sana sebenarnya ya. Selain tadi seperti yang Bapak sampaikan untuk juga mendukung pariwisata yang ada di Gunung Kidul yang sedang booming, selain mungkin wisata alam ya Pak ya, nanti dari batik ini juga menjadi oleh-oleh ini khas dari dari Gunung Kidul seperti itu. Apalagi yang menciptakan motif adalah anak-anak yang dari usia yang di sekolah tingkat dasar baik SD ataupun SMP seperti itu. Ini luar biasa. Nah, ini saya sedikit ke gurunya. Itu ada pelatihan terhadap guru atau seperti apa Pak? Selain tadi yang Bapak sampaikan membentuk kelompok-kelompok ya gurunya itu ada pelatihan atau seperti apa Pak? Iya, Bu Elsa, tahun 2020 kita melatih 3 gelombang masing-masing 30-40 orang itu masing-masing di Gunung Kidul. Kemudian tahun ini sebagai kelanjutan itu dari sekian guru itu, sekian sekolah itu yang sudah interest tertarik pada batik ini, kemudian kita pilih yang konsisten selama 2 tahun ini konsisten mengimplementasikan batik, kita pilih lagi, kita perkuat lagi. Kenapa hanya dipilih? Karena kuotanya terbatas. Betul. Kita memilih 30 sekolah dulu, 30 sekolah, masing-masing kita pilih 2 guru untuk yang tahun ini. Dari waktu itu dari 120 guru kita pilih 30 guru untuk dari tahun ini. Kemudian kita rencanakan, kita usulkan di Dana S itu tahun depan kita akan melatih sejumlah itu lagi untuk sekolah yang lain, guru yang lain. Sementara guru itu akan kita tugasi untuk melatih anak-anaknya dan kita support dengan anggaran tahun depan. Luar biasa. Kita melatih guru yang lain, kemudian guru yang kita latih hari ini, atau tahun ini, kita perintah untuk melatih anak-anak mereka, dan kita support dengan anggaran. Ini saya kira upaya yang sungguh-sungguh untuk mengimplementasikan ini. Ini dukungan yang luar biasa berarti ya Pak ya terhadap pengembangan batik ini melalui muatan lokal di pembelajaran. Nah itu kan dari guru ya Pak ya. Kalau peserta didik kita sangat tahu, mungkin mereka sangat antusias. Saya yakin mereka sangat antusias terhadap pembelajaran batik yang dilakukan di Gunung Kidul. Nah, ini dari orang tua, sepengetahuan Bapak, itu bagaimana tanggapan dari orang tua, anak-anak mereka mengetahui cara membatik, mengetahui, oh ini loh batik Gunung Kidul ini seperti ini. Itu ada tidak Pak yang Bapak ketahui? Silakan Pak. Ya,
sampai sejauh ini saya belum mengeksplor ke banyak orang tua ya. Baru beberapa saja. Ketika Dinas mengundang teman-teman guru tahun 2020 itu, kita tidak saja mengundang guru-guru di Gedang Sari, tetapi ada pembatik Gunung Kidul yang kita undang. Di Wonosari itu ada itu. Kita undang, melibatkan dari masyarakat, bukan sekedar dari masyarakat pendidikan, tapi masyarakat secara umum. Nah, kemudian saya ngeling ke Pak Lurah Desa Kepek Wonosari. Beliau juga ada program itu, bagaimana membuat sebuah wilayah beliau itu menjadi wilayah kampung batik. Gitu. Artinya ada dukungan yang sebenarnya luar biasa dari warga masyarakat itu. Ya, berarti ini saling saling bahu membahu ini luar biasa ya Pak ya. Tidak hanya kemudian hanya di dalam tanda petik dibebani ke peserta didik, tapi dukungan yang luar biasa juga dari masyarakat. Kemudian guru juga sudah terlatih untuk bisa membimbing peserta didik untuk bisa mengenal pembelajaran batik ini. Ini luar biasa karena ini sangat kemudian mempertahankan potensi lokal yang ada di Gunung Kidul gitu. Nah ini luar biasa. Saya jadi sebenarnya tertarik sebenarnya. Kapan-kapan bisa melihat langsung lah proses pembuatan batik oleh peserta didik di sana. Karena sudah digunakan oleh Pak gurunya sendiri dan juga menjadi lukisan di latar Pak gurunya gitu kan. Ini luar biasa. Oke Pak, untuk yang terakhir, untuk penutup, ada harapan tidak mungkin terhadap guru atau peserta didik atau mungkin terhadap masyarakat dan orang tua terhadap pengembangan muatan lokal batik ini sehingga kedepannya lebih maju lagi, lebih bisa memperkuat potensi lokal yang ada di Gunung Kidul. Silakan Pak. Baik, jadi Bu Elsa, kami beranggapan bahwa ingat dengan pesannya guru saya waktu SD dulu. Di buku Ramadan itu ada tulisan manjada wajada. Artinya siapa yang bersungguh-sungguh dialah yang akan berhasil. Nah, karena itu kami mendorong teman-teman guru yang notabene mereka memang tidak semuanya memiliki pengetahuan atau basic tentang membatik. Tapi kita dorong, kita berikan pengetahuan sederhana awal, kemudian kita dampingi. Karena itu kita berharap tentu agar mereka bersungguh-sungguh untuk upaya ini, tidak untuk mereka tapi untuk Gunung Kidul ini. Secara bagaimana secara keseluruhan. Kemudian kami punya keyakinan penuh bahwa setelah kita berikan pelatihan seperti ini, anak-anak kita ini, maka jadi mereka ada yang menjadi pembatik, pengusaha batik, pemerhati batik, ya toh. Kemudian setidaknya mereka penggemar dan menghargai karya batik yang luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Pak Asbani, ini luar biasa. Saya jadi tertarik ini jadinya sampai ingin sebenarnya melihat langsung batiknya seperti apa, kemudian bahan yang digunakan karena sudah ada di beberapa berita. Saya sebelum ini kan sempat membaca dulu beberapa berita tentang pembelajaran batik dan pengembangan batik di daerah Gunung Kidul seperti itu, dan yang digunakan adalah bahan-bahan alam. Ini kan luar biasa Pak. Jadi anak-anak tidak merusak. Sudah diajarkan langsung jangan merusak alam, tetapi bersahabat dengan alam seperti itu, menjadikan bahan itu untuk batik mereka. Ini luar biasa. Wow, ini akan menjadi motivasi, mungkin juga menjadi inspirasi bagi sekolah lain, pengembangan pembelajaran berdasarkan potensi lokal. Selain yang kemarin di SD Gajah Sari kan melalui olahraga, permainan tradisional, mengikat anak-anak untuk mencintai potensi lokal gitu. Nah sekarang yang lebih luas ternyata di Gunung Kidul juga ada bagaimana mengenalkan dan mengikat anak-anak untuk mencintai potensi lokal dengan pembelajaran batik. Ini kan luar biasa Pak, sangat luar biasa sekali. Dan apa yang disampaikan bisa menginspirasi bagi banyak pihak, terutama sekolah-sekolah lain yang ada di Jawa Tengah dan Yogyakarta dan lebih luas di Indonesia. Terima kasih Pak. Salam Oase. Salam Oase. Demikian obrolan kita kali ini yang membahas tentang pembelajaran muatan lokal batik yang ada di Gunung Kidul. Dari obrolan tadi,
ada hal yang dapat kita petik bersama, bahwa pembelajaran tidak melulu di ruang kelas, tetapi dapat mendekatkan peserta didik dengan potensi daerah mereka masing-masing. Salah satunya melalui kegiatan membatik. Terima kasih. Salam Oase.